Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian yang kita cintai ini, Majelis Ta'lim Al-Ittihad, yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 21 Jumadil Awal tahun 1435 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 22 Maret 2014. Dan malam ini merupakan pengajian kita yang ke-206 kalinya. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Mu'arif. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك
Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat dan Al-Quran di hadapan kita. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk berikutnya adalah pembacaan sholawat yang dipimpin oleh Al-Ustaz Iqbal Habibi. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه المقام المحمود
kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Iqbal Habibi yang telah memimpin banyak sholat malam ini. Semoga kita nanti kelak akan mendapatkan ucapan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama adalah Al-Ustaz Dr. Andus Muhammad Idris Hasibuan MA, yang malam ini akan menyampaikan materinya nanti sekitar Ibadur Rahman. Dan sebelum kita serahkan corongin kepada Tuan Guru kita, ada baiknya kita bacakan saja biodata singkat dari Tuan Guru kita malam ini. Dan Tuan Guru kita ini memang juga selalu aktif pengajian kita ini, dan malam ini menjadi narasumber. Dan nama Tuan Guru kita ini Dr. Andus Muhammad Idris Hasibuan MA, lahir tanggal 6 Januari tahun 1954, jadi sekitar 60 tahun. Kemudian S1 selesai tahun 1985, jadi Tuan Guru kita ini langsung S1. Kemudian S2 tahun 2013, berarti setahun yang lalu. Alamat Tuan Guru kita ini adalah Jalan Garut 3, nomor 71A, Medan. Dan sebagai pekerjaan adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan. Inilah biodata singkat dari Tuan Guru kita malam ini, untuk lebih mendekatkan kita dalam pengajian malam ini. Juga nanti insya Allah akan kita barengi dengan tanya jawab dengan Tuan Guru kita. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam jamaah pengajian Al-Ittihad rahimahumullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang diutarakan tadi, judul saya adalah Ibadur Rahman. Mudah mengingatnya karena dia bukan sembarang judul. Judul datang dari Allah Ta'ala. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, Alladzina yastami'ul qawla wa yattabi'una ma ahsana ulaika humul albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Ibadur Rahman terdiri dari dua suku kata. Satu ibad, satu ar-Rahman. Ibad adalah jamak dari abid. Semua kita yang hadir ini adalah hamba Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah abduhu wa rasuluh. Nah, jamaah rahimakumullah, perpaduan ini biasa dengan disebut jumlah idhofah. Jadi ibad ibaratkan mudhaf,
Ar-Rahman itu mudhafun ilaih, tempat dia bersandar. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kedua hal ini digandengkan, menurut ahli tafsir manfaatnya dua. Pertama, litasyrif, untuk memuliakan seseorang itu. Yang kedua adalah litakhsis, untuk mengistimewakan seseorang itu. Nah, sebelumnya kita beri batasan dulu bahwa ini terdapat pada surah yang ke-25, namanya surah Al-Furqan, mulai dari ayat 63 sampai dengan 76 ayat. Jadi ada 14 ayat. Ibadur Rahman ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli tafsir tadi, litasyrif, menunjukkan kemuliaan. Seseorang yang menyandarkan dirinya kepada Ar-Rahman itu sudah pasti mulia. Kemudian seseorang yang menyandarkan dirinya kepada Ar-Rahman, kegunaannya litakhsis, sudah tentu Allah berikan beberapa keistimewaan kepadanya. Cuma saja pertanyaannya, tidak mudah menjadi ibadur Rahman ini. Ada syaratnya, ada kriterianya. Paling tidak kalau kita bisa kumpulkan rata-rata dari sekian banyak penafsir itu 10, malah ada yang lebih. Yang pertama kata Allah pada ayat 63 itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi yang pertama stressingnya adalah hauna. Yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yabitun berasal dari bata yabitu. Kalau di bab haji mabit, kadang di Musdalifah, kadang di Mina. Dua-duanya pasti ada perbedaan. Jadi malam kerjanya adalah sujadam wa qiyama, banyak sujud dan banyak berdiri. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi yang ketiga dituntut adalah doa. Doa minta jauhkan dari neraka yang angker, namanya Jahannam. Yang keempat menyangkut ekonomi. Kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Kalau berinfak, memberikan nafkah atau shopping, pertama batasannya adalah lam yusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana di ayat lain dijelaskan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan tak boleh pula sebaliknya, walam yaqturu, dan tak boleh bakhil. Kata Rasul, al-bakhil aduwallah walau kana alima. Bakhil itu adalah musuh Allah, sekalipun posisinya di tengah-tengah masyarakat adalah orang alim. Seharusnya orang alim itu dermawan. Yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
Dia tidak menjadikan Allah ada beserta Allah yang lain. Artinya tidak syirik. Dia berpegang pada surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang kelima tentang syirik. Yang keenam, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh kecuali yang diizinkan oleh syariat. Ada pembunuhan yang diizinkan oleh syariat, ada. Yang pertama, as-sayyibuz zani, janda yang berzina. Yang kedua adalah orang-orang murtad. Setelah dituntut 3 kali persetujuan untuk kembali kepada agama yang asli, tidak juga mau, ya apa boleh buat. Kemudian yang ketiga adalah al-qatil, si pembunuh, dibalas dengan bunuh. Dalam Islam namanya qisas. Kutiba alaikumul qisasu bil qatla, al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Kemudian yang ketujuh, pendek, ringkas, tapi banyak yang terlena, adalah wala yaznun. Ibadur Rahman itu jangan sekali-kali berzina. Redaksinya ringkas, wala yaznun. Tapi di ayat lain ditegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian yang kedelapan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maksudnya tidak boleh menjadi saksi palsu. Apapun kejadiannya, qulil haq walau kana murra. Yang kesembilan, tak kalah pentingnya adalah walladzina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kalau dia diperingati dengan ayat-ayat Allah, tidak disepelekannya ayat-ayat Allah itu. Umpamanya diperingatkan dengan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu yang nomor 9. Terakhir yang ke-10 adalah doa juga. Doa ini disebut namanya doa kebahagiaan keluarga. Ada juga yang menyebutnya doa anti broken home. Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, pertanyaan yang sederhana, apakah yang 10 ini berat atau ringan? Itu kita sendiri yang jawab. Itu tadi baru semen kasar. Sekarang kita haluskan semennya. Kita kembali ke poin 1. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yamsuna berasal dari masya. Masya itu berjalan kaki. Zaman turunnya ayat ini belum banyak kendaraan seperti sekarang.
Jadi orang berjalan kaki, kaki yang digunakan untuk berjalan. Bagaimana keadaannya? Hauna. Hauna ini kalau dilihat tafsir, sakinah wa tawadhu. Tawadhu lawan dari takabbur. Jadi dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, apapun kejadian. Nah, ada kasus. Apa kasusnya? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau dia khataba, mukhatab, ditegur sapa oleh orang-orang yang jahil, qalu, spontan dia mengatakan assalamualaikum. Pak, dilayaninya. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau dicaci maki orang, panas enggak sini? Kalau ibadur rahman tak perlu panas, karena Allah udah bilang kan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Nah, sekarang pertanyaannya, jahilnya apa? Kata ahli syair, yu'rabul jahilu bisitti khisalin. Tahunya kita orang itu bodoh ada 6 faktornya. Pertama, al-ghadab fi ghairi syai', marah yang tak tentu arahnya. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Padahal Nabi bilang la taghdab wa lakal jannah. Yang kedua, al-kalam fi ghairi naf'iha. Kalam, ngomongnya ngawur, tak bisa ditangkap mana kesimpulannya, yang mana pembukaan, yang mana penutup. Sama. Yang ketiga, wal atiya fi ghairi maudhiha. Dikasihnya sesuatu kepada orang yang udah kenyang. Maunya kalau ngasih kepada orang yang ngantuk lah. Bantal dikasih kepada orang yang ngantuk, itu beralasan. Sembako dikasih kepada alamat yang tentukan, itu beralasan. Ini atiyah, pemberian fi ghairi maudhiha, tidak pada tempatnya. Yang keempat, ifsa'us sirri, suka membuka rahasia orang. Ini tanda orang bodoh ini, bukan orang pintar itu. Yang kelima, wa alla ya'rifa shadiqahu min aduwwihi. Dia tak bisa menentukan mana musuh, mana kawan, mana lawan. Sama aja. Akhirnya dia mati terbunuh. Yang keenam, wathiqa bi kulli ahadin, semua orang dipercayanya. Itulah tanda-tanda orang bodoh menurut salah seorang penyair. Nah, jadi siang hari dia itu posisinya hauna. Sekarang malam hari, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam hari dia banyak sujud dan dia banyak berdiri. Kira-kira sholat apa ini, Pak? Nah, pasti udah ada yang tahu. Sholat tahajud atau qiyamul lail adalah di dalamnya sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Witir itu digunakan di penghujung sedikit lagi masuk subuh. Jadi jangan hanya terfaktor kepada 11 rakaat,
Di situ dia bilang sujudam wa qiyama, banyak sujud dan banyak berdiri. Sujud dan berdirinya bukan karena siapa? Ya Rabbihim. Kalau ini ditaksiskan kepada yang namanya sholat tahajud, kata Allah dalam Quran, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi sholat tahajud itu mengantarkan si musollinya itu mendapatkan maqamam mahmuda. Pada ayat lain yang sering dibaca subuh Jumat yang disebut dengan ayat sajadah, pada ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan ayat ini. Ayat ini disebut dengan ayat 3 in 1. 3 jadi 1, 1 jadi 3. Jangan andalkan tahajud aja tanpa doa. Jangan andalkan tahajud doa tanpa infak. Dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, jauh lambung kanannya dari tempat tidur. Tempat tidurnya alga atau spring bed atau 2 helai papan. Tergantung. Kalau spring bed mana bisa bangun jam 2. Bisa jelas tak bisa? Bisa, tapi luka. Ya, kayak jawaban di Amparan Perak. Di Amparan Perak ada ceritanya itu. Guru datang dari Mekah, sana lama di Mekah, mengajar di Amparan Perak, mengajar toharoh bersuci. Kata gurunya kepada murid-muridnya, bersuci itu hendaklah dengan benda-benda yang kesat. Muridnya kreatif, nanya semua. Dengan kertas pasir macam mana Tuan Guru? Ya, Tuan Gurunya bingung. Gak dijawab, kita dari Mekah. Jawab nanti tak apa pula kata orang itu. Paksa dia bilang, bisa-bisa tapi luka. Bisa tapi lupa. Iya, mana kan mungkin spring bed bisa bangun jam 2. Iya kan? Tak logik gitu ya kan? Jamaah rahimakumullah, itulah di ayat 3 in 1. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, jauh lambung kanannya. Lambung kanan itu, karena lambung kiri ada jantung. Tak mungkin kita tidur sebelah kiri, sebelah kanan kita tidur sampai subuh. Yang kedua, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, dia berdoa kepada Allah khauf, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan tama', rakus serakah. Boleh berdoa rakus, boleh disuruh. Di bidang harta yang tak boleh. Baru yang ketiga, lampirkan besoknya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari harta kalian itu hendaklah kalian infakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu diulangi Allah sebanyak 6 kali dalam Quran.
bukan tanggung-tanggung. Tidak ada satu huruf yang terlepas, sama persis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, konklusi sementara dari dua kriteria ini aja udah aman dunianya. Siang dia hauna, malam dia sujjadan wa qiyama. Ada lagi maksiat. Ya, secara logik kita katakan enggak, tapi faktualnya di lapangan tidak begitu. Nah, ini apa salahnya? Ini salahnya dakwah. Dakwah itu perlu. Sekecil apapun namanya dakwah. Baru yang ketiga, Allah kasih resep sama kita untuk kita menjauhi yang namanya neraka yang paling angker. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. 'Adzab jahannam. Jahannam itu lebih dari 82 kali dalam Quran. Makanya Allah beri resep. Itulah resepnya. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Untuk nenek-nenek. Kalau kita tambah lagi, inna dabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Lawan dari jahanam itu apa kira-kira, Pak? Hah? Lawan jahanam itu Firdaus. Firdaus dalam Quran cuma disebutkan 2 kali. Pertama di akhir surah Kahfi 107, 108, 109, 110 yang disebut dengan ayat Fatimah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Terakhir, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Ada kalau orang kita, kalau orang Batak. Itulah disebut dengan ayat Fatimah, payah tidur malam. Mana tahu ada yang payah tidur malam, berusaha menghafal ayat itu. Jangan beli tablet, kapsul, nanti bisa overdosis. Paginya udah berbuih mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua pada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum seperti dibacakan Qori kita tadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina
hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Cuma 2 kali. Jahannam 82 kali mengintai kita. Wajar Allah berikan resep. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kemudian yang keempat, soal ekonomi umat. Ekonomi ini yang lemah dari perhatian pemimpin. Sarjana ekonomi banyak, bukan tak banyak, tapi pemerataan di bidang ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita ikuti ayatnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Jadi kalau dia berinfak, memberikan nafkah kepada istrinya atau shopping dan yang sejenisnya, lam yusrifu. Dalam ayat lain, orang yang mubazir itu adalah ikhwanas syayatin. Dan tak boleh pula kikir, pelit. Ini menjadi satu adegan dalam hukum Islam. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasul, suamiku katanya rajulun sahih. Rupanya sahih ini atas bakhil. Kalau bakhil dia sama orang lain. Kalau sahih ini dia kepada dirinya juga bakhil. Sahih, rajulun sahih. Jadi kata istrinya ini, kuambillah untukku dan anakku. Apa layaduna? Apakah aku berdosa ya Rasul? Zaman itu takut kali kepada dosa. Zaman itu. Zaman sekarang nggak tahu kita kan. Terus kata Rasul, khudi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambil olehmu untuk keperluanmu dan untuk keperluan anak-anakmu, tapi catatannya ada bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan hukum tata negara, sesuai dengan hukum adat istiadat. Kalau tiga-tiga ini udah lengkap, udah sah itu. Nah, ini dicontohkan dalam aplikasinya keseharian begini. Umpamanya kita dapat uang 100.000. Itu dibagi 4. 1/4 pertama itu untuk disimpan masa depan. Itu nggak boleh diambil apapun kejadian. Karena tidak selamanya kita sehat. 1/4 kedua itulah dia nafkah. 1/4 yang ketiga untuk kepribadian kita, meningkatkan mutu dan kualitas kita. Di antaranya membeli buku. Karena perintah yang pertama jatuh langsung kepada kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau agak ada buku cek 1 bulan 1, itu udah miskin ya. Miskin lah, bagaimana dia mengamalkan ayat. Tapi Iqra, kecuali Iqra yang satu lagi
Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Di sana nanti itu. Nah, seperempat yang keempat, seperempat yang ketiga itu tadi, seperempat yang keempat ini digunakan untuk sedekah. Ada apa dengan sedekah? Karena sedekah bisa melepaskan seseorang dari 70 macam bala. Jadi bisa digarisbawahi, kalau ada yang mau operasi, ya sedekah dulu. Tunggukan sebulan, mana tahu ada perubahan. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjutannya semen kasar, semen halusnya akan dilanjutkan nanti dalam tanya jawab. Mungkin sudah terlalu lama ini, ya kan? Sang pembawa acara segan dia menegurnya, ya kan? Jadi saya serahkan dorong ini kepadanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya tadi, cukup menarik. Baiklah hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita narasumber yang kedua, Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Aziz. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang juga saya muliakan, terutama para ustaz yang hadir pada malam ini, dan istimewa kepada Tuan Guru kita yang baru saja meninggalkan kita. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, sesungguhnya hakikat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Bukan sedikit, banyak. Banyak berdosa, banyak istighfar, banyak berdosa, banyak istighfar. Ada banyak berdosa, tidak istighfar. Nanti setelah tua baru istighfar. Ya kalau tua, kalau sampai tua, kalau mati. Jika ada istilah anak-anak muda, kelapa muda kupas-kupasi, semada masa muda puas-puasi. Betul itu. Tapi kenapa tua tinggal batoknya, udah tua tinggal bongkoknya, gak bisa lagi. Kita pun mati. Akan kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Ini cerita soal mati. Pada masa sekarang ini saya kira sudah wajib meminta mati. Meminta mati itu sunat hukumnya kalau agama takut tercela. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, imanku tidak kuat ya Allah, cobaan ini banyak ya Tuhanku. Saya takut ya Tuhan, imanku tidak bertahan dengan keadaan sekarang ini. Daripada sulit begitu ya Allah, Kau panggil aku segera ya Allah.
Orang pertama yang meminta mati itu adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah sebulan Umar bin Khattab minta mati, dia pun ditikam orang mati. Jadi kalau di masa Umar bin Khattab sudah sunat minta mati, masa sekarang apa ini? Tapi banyak orang takut mati. Kalau ditanya, belum siap lagi. Dan dapatnya udah siap, belum siap lagi. Dan dapatnya belum siap. Kapan siapnya? Kapan siapnya? Jadi jangan dipikirkan dunia saja, jangan dipikirkan uang saja. Barang siapa pikirkan uang 24 jam didoakan Nabi, ta'isa abdul dinar wa abdul dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Karena Nabi waktu itu tak tahu dia rupiah. Kalau jadi ucapan Nabi itu celakalah hamba rupiah. Nah, kemudian engkau lihat mereka berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan mereka bertekad tidak akan mengulangi dosa itu selama-lamanya. Biasa kan itu. Kalau sudah bertaubat, sudah minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertekad tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Tetapi mereka tetap saja mengulangi dosa. Cita-citanya betul. Udah dia Tuhan, dia terakhir lagi. Saya takkan buat lagi. Diulangnya lagi. Dari bagaimana? Kalau dosa itu terjadi karena kelemahannya, karena waswas syaitan, bisa dimaklumi. Terus dia bersalah, bertobat dia, beristighfar dia. Tapi jangan dosa karena kesombongan. Yang berdosa itu seolah-olah bangga. Sekarang kan banyak orang bangga dengan dosa-dosanya. Bangga. Bukannya sedih, banyak dosa, bangga dengan dosanya. Penampilnya pun jadi lain. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, yang dia rawikan dari Tuhannya, artinya hadis qudsi. Ada hadis begini rupanya. Al-naba abdun damban faqala Allah ghafirli dambi. Seorang hamba melakukan dosa, lalu hamba tadi berkata, ya Allah, ampunlah dosaku. Allah Ta'ala menjawab, al-naba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzam. Allah Ta'ala mengatakan, hambaku berbuat dosa, lalu dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan. Tuhannya itu mengampuni dosanya. Kemudian kembali dia berbuat dosa. Setelah itu dia berdoa lagi, wahai Tuhanku, ampuni aku. Lalu Allah Ta'ala berkata, qad ghafartu li abdi falyaf'al ma syaa. Telah kuampuni dosa hambaku, maka perbuatlah apa yang kau suka. Jadi kalau berdosa minta ampun, senang Allah Ta'ala mendengar ucapan itu. Hambaku itu tahu bahwa saya tak ada yang mengampuni dosa dia kecuali aku. Dia berdoa kepadaku. Dia berdoa kepadaku. Didengar Allah doanya itu. Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jangan lupa terus bertaubat, terus kita minta ampun kepada Allah SWT. Bukan dengan maksud mempermain-mainkan Allah. Jadi permain-mainkan. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Ada misalnya satu dosa yang biasa kita buat, lalu kita minta ampun kepada Allah. Pada masa itu betul-betul kita bertekad, takkan kuulang lagi, takkan kuulang lagi. Ternyata terulang. Jadi apakah karena itu istighfar kita, minta ampun kita, taubat kita kepada Allah Ta'ala jadi menipis? Tidak. Dalam hadis Nabi kita pernah berkata, tetap minta ampun kepada Allah walaupun dosa yang sama berulang satu hari 70 kali. Walaupun berulang satu hari 70 kali, tetap minta ampun.
minta ampun. Minta ampun setelah. Mana tahu setelah minta ampun itu dijemput Tuhan, ajal kita mati kita. Kalau tunda-tunda tadi menumpuk dosanya, ditunda-tundanya minta ampun, taubatnya. Kalau mati dia dosa bertumpuk, jadi apa? Segala bertobat. Dan betul-betul jangan main-main. Allah tahu kelemahan kita. Maka tak lupa kita mengatakan Allah maghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku ya Tuhanku. Berkali-kali. Tetapi Al-Imam Ibn Athaillah rahimahullah waspada, mengingatkan orang yang banyak dosa, banyak istighfar, terkadang tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena maut datang menjemputnya. Maka wajarnya, sewajarnya seorang muslim ayyuqallila minadz-dzunub, maafkan seorang muslim, berupayalah dia menyedikitkan dosa, sedikit berdosa sedaya mampunya. Jangan banyak berdosa, sedikit. Udah berdosa minta ampun. Karena sebagaimana saya katakan tadi, agama kita ini halus sekali. Salah pandang dosa, salah dengar dosa, salah datangi salah langkah dosa, salah jamaah salah ramah dosa, halus sekali. Jadi jangan lupa minta ampun terus. Nah, akhirnya dengan banyak mengucapkan istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala, datang malaikat maut. Dia telah siap menghadapi kematian itu, dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan penutup yang bagus, yang baik, mati beriman, dan dia mendapatkan kebahagiaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini berakhirlah surat kutipan dari kitab yang bernama Tajul Arus oleh Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Berikut kita perhatikan pula keterangan dari Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi, ulama yang sangat setia dengan Imam Nawawi. Kitab-kitab Imam Nawawi banyak yang beliau syarahkan, termasuk diantaranya Riyadhus Shalihin beliau syarahkan dengan Dalil Muttaqin, Dalilus Shalihin, Falihin, Dalil Falihin dia syarahkan. Kemudian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dia syarahkan lagi dalam kitab yang besar 6 jilid atau 7 jilid. Kata beliau, yang paling aula, paling utama manusia itu memperbanyak istighfar beserta rukun-rukun taubat yang lain. Apa rukun taubat itu? Yang pertama sekali, menyesali dosa. Menyesali dosa. Kalau boleh kita sedikit mengambil contoh yang sedang ribut sekarang di televisi, yaitu ada namanya Ustaz Guntur Bumi. Pengakuan itu menampakkan dia berdosa atau tidak? Tidak. Kesombongan yang terjadi. Orang berdosa bukan begitu bentuknya. Jadi sombong. Kemudian menyesal. Nabi kita pernah bersabda, an-nadmu taubah, menyesal adalah taubat. Hadis itu menurut Al-Imam Al-Qushairi sama dengan Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jadi haji adalah Arafah. Apakah Arafah saja itu haji? Tidak. Tetapi maksudnya rukun haji terbesar adalah wukuf di Arafah. Syarat taubat yang terbesar adalah menyesal, sesali dosa, menangis. Tangan saya kemarin lumpuh, tidak bisa diangkat. Alhamdulillah berkat doa jamaah semuanya,
kemudian hampir 2 bulan atau 3 bulan lamanya, setiap saya sholat subuh tetap menangis, air mata itu menggusuk tangannya. Kenapa gitu? Minta ampun kepada Allah. Ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkan. Alhamdulillah sembuh. Berkat doa jamaah semuanya. Jadi setelah mengenang, menyesali dosa, menyesalinya, wal iqla' anhu, cabut diri dari maksiat. Kalau minum berhenti, judi tidak lagi, berhenti dari maksiat. Tapi berhenti ini betul-betul, jangan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Misalnya ada orang berkata, maaf, saya berhenti berzina, saya tidak mau lagi, saya taubat. Sebetulnya ini bukan taubat, karena udah terlalu tua dia, nggak bisa lagi. Saya berhenti berjudi, berhenti saya berjudi, bukan berhenti, udah kalah, tak ada modal. Itu bukan taubat namanya. Jadi cabut diri dari maksiat, kemudian bertekad tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Dalam hal ini barangkali masih ingat kajian kita dahulu. Taubatan nasuha. Lebih 20 pendapat ulama mengenai taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Lalu dijelaskan, taubat nasuha itu adalah misalnya susu diperas dari ambing susu. Sebagaimana susu yang sudah diperas itu tidak bisa masuk lagi ke ambing susu, begitulah orang yang sudah taubat tidak kembali lagi berbuat dosa. Misalnya ada orang preman besar, diajak kembali oleh temannya, bang, ayo ini bang minum, ada tuak baru, harum. Saya udah tobat, saya nggak lagi, terima kasih. Sini lah bang, sini, wangi tuaknya. Lalu katanya, ya biarlah, saya mau minum tuak itu kembali, tapi ada syaratnya. Kebetulan lewat orang jual susu, orang India. Kalau nampak itu susu itu dari lembu sapi. Kalau bisa susu itu kembali ke ambing susu, dimasukkan kembali ke ambing susu lembu itu, baru ku minum tuak kau. Mana bisa dimasukkan itu? Maaf, seorang ibu misalnya, dia menyusui anaknya, terpercaya ibu tadi ASI tadi ke pipi si anak. Bisa air susu itu masuk kembali ke dalam ibu tadi, ke payudara ibu itu? Mana bisa masuk itu? Itu kalau orang bertobat, selama ini dia senang, manis rasanya berbuat dosa itu, sekarang benci sebenci-bencinya. Jadi taubatan nasuha, bukan taubatan nasega, lain itu. Nah kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ulama menjelaskan, istighfar yang dituntut itu ada istighfar yang bisa mengurai simpulan terus-menerus berbuat dosa dan mantap maknanya dalam hati, bukan sekadar dilapazkan dengan lidah, bukan sekadar pada lidah. Karena ada juga orang istighfar setelah sholat begini dia istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Ini berkipas tapi istighfar juga, Astaghfirullahaladzim. Itu model apa istighfarnya itu? Dia sedang sholat, dia sedang istighfar, selesai sholat, naik pula ayam ke rumahnya, Astaghfirullahaladzim. Hus, pergi ke ayam, Astaghfirullahaladzim. Istighfarnya juga, ayam diusirnya juga. Istighfar apa itu? Nah, lalu dikatakan ada
Adapun orang yang mengatakan astagfirullah dengan lidahnya, sedangkan hatinya terus menerus berbuat maksiat, istighfarnya itu masih berhajat kepada istighfar. Dosa yang kecil akan bersambung dengan dosa besar. Karena itu berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri boleh, Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri boleh. Bisa dibaca Basri, bisa dibaca Bisri. Di Jawa itu Kiai Haji Mustafa Bisri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini masih berhajat kepada istighfar. Jadi maksudnya, jangankan dosa yang ingin diistighfar, jangankan kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Istighfar kita itu pun perlu kita istighfarkan lagi. Tak dapat, istighfar tak bagus. Jadi maksudnya, mana kita beristighfar dari istighfar yang tidak benar itu. Kemudian ada ucapan Rabi'atul Adawiyah, manis sekali dalam ucapan istighfar. Masih ingat barangkali Rabi'atul Adawiyah bersama Imam Hasan Basri. Yang satu Sayyidah Sufiyah, perempuan wanita sufi. Rabi'atul Adawiyah, yang imam yang di negeri Basrah, Hasan Basri. Pada suatu hari Al-Imam Hasan Basri mengajak Rabi'ah sholat. Dilemparkannya sajadah ke atas air, mengapung saya di atas air. Malah Rabi'ah kita sholat, lemparkan sajadah, terapung saya itu. Kata Rabi'ah, kalau begitu Hasan Basri, mari kita sholat, lemparkan sajadah ke awam, mengawam saya, terawam. Apa katanya? Jangan permainkan yang seperti ini. Ini hanya laksana kerincing yang menidurkan anak. Artinya, yang namanya karamah itu tak jadi apa-apa pada seorang wali. Keramat itu biasa. Yang betul bagaimana? Yang betul istiqomah. A'zamul karamah luzumul istiqomah. Sebesar-besar karamah adalah tetap istiqomah. Itu orang keramat. Bukan ada yang banyak keramatnya, bisa air keluar dari bawah ketiaknya. Pernah itu dulu di Medan nih, air keluar dari bawah ketiaknya, rupanya pakai selang. Jadi kata Hasan Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita masih perlu diistighfarkan lagi. Kata Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah karena sedikit kejujuranku, sedikit kebenaranku, sedikit kejujuranku dalam mengucapkan astaghfirullah. Coba bayangkan itu. Astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Astaghfirullah karena sedikit kejujuranku dalam mengucapkan astaghfirullah. Jadi kalau kita setelah sholat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, berapa pula pahalanya? Kalau mendengar begitu yang banyak di Mina banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jamaah haji dari Jawa di Mina banyak. Nah, jadi ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tadi dengan Rabi'atul Adawiyah, kedua-duanya itu mirip, bagus. Kemudian kita kutip tadi ucapan Rabi'atul Adawiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami yang wafat pada tahun 412 dalam kitab Tabaqatus Sufiyah wa Dzikrus Nisbatul Mutabbidat As-Sufiyah. Nah, berikutnya tadi sudah kita katakan jangan kita berbohong, karena ada hadis dari Imam
Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir. At-taibu minat dambi kaman la dambala. Orang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah tak ada dosa lagi baginya. Kalau sudah taubat, hapus dosa. Wal mustaghfir minat dambi wa muqimun alaikal mustaghfir. Orang yang minta ampun kepada Allah dari dosanya, sedangkan dia mukim alaih, terus mengerjakan dosa itu sama dengan orang memperolok-olokkan Allah Ta'ala. Jangan berolok-olok. Astagfirullahaladzim, ulang lagi. Astagfirullahaladzim, ulang lagi. Memperolok-olok Tuhan. Tapi kalau tadi tak salah itu, betul-betul hatinya ingin berhenti dari dosa, ternyata terulang. Walaupun 70 kali terulang, diterima Allah Ta'ala taubatnya. Betul hati kita bersih ingin bertaubat. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa istighfar dengan lidah, setelah itu diperhatikan dengan hati. Lidah, hati, betul-betul istighfar akan mendapatkan natijah istighfar itu. Dan orang yang istighfar dengan lidahnya, mujahadah dengan dirinya, dia akan mendapatkannya. Wala'alla barakatul mudawamah al-istighfar bil lisan al-ma'al mujahadah ayakuta bil kamal. Barangkali terus menerus istighfar dengan lidah beserta mujahadah, dia akan mendapat kesempurnaan. Tenang aja, tenang. Tak sibuk. Kalau dia duduk, dia bagi sebegini, dia duduk paling sudut. Paling sudut pada hebat. Orang sekarang tak begitu, duduk di depan, bari sorot masuk kamera, ganti-ganti modelnya. Ini tidak. Namanya itu orang apa namanya? Penampilannya lusuh. Penampilannya lusuh, tapi dia berharga, berhebat. Sekarang ini gaya yang hebat, lagaknya tanggung. Nah, berikut sedikit lagi. Terjadi pertanyaan. Pertanyaan ini, manakah lebih afdal, lebih utama, sibuk istighfar atau sibuk zikir yang lain? Contohnya sholawat. Sibuk istighfar atau sibuk sholawat? Berkata Al-Arif Al-Kabir Asy-Syaikh Muhammad bin Iraq. Al-Arif orang yang ma'rifah kepada Allah. Al-Kabir Asy-Syaikh. Kalau sekarang ini profesor, doktor. Kalau dahulu begini, tak ada profesor, doktor dahulu. Syekh, tapi hebat. Saya berani mengatakan, tamat sanawiyah zaman dulu lebih hebat dari sarjana sekarang. Salah saya. Tamat sanawiyah zaman dulu lebih hebat dari sarjana sekarang. Ada sarjana baca Al-Quran nggak bisa. Betul? Betul. Bisa lema. Nah, jadi dijelaskan di sini. Perumpamaannya, kain yang kotor dibersihkan dengan air hangat dan sabun. Kalau air hangat ditaruh sabun, membersihkan kain yang kotor. Mau apa tidak hanya kotor? Mau. Jadi kalau sabun dosa, istighfar itu sabunnya. Sabunnya. Sehingga dikatakan wasabunut dzunub al-istighfar. Sabun dosa adalah istighfar. Kemudian berkata Syekh Syahabuddin Ahmad Ar-Ramli, sibuk membaca sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada sibuk istighfar. Ringkasnya begini, tergantung orang. Kalau dia baru
baru saja melakukan dosa, perasaannya dosa itu besar, pasti ada lagi pada dirinya, belum diampuni Allah Ta'ala, yang lebih bagus ada istighfar. Tapi kalau sudah dirasa dosa itu sudah diampuni Allah, jangan disimpan terus. Lebih bagus lagi membaca sholawat, termasuk sholat yang dibaca Ustaz Iqbal tadi. Seminggu sekali dapat juga kita baca sholawat. Sabar kita bacanya. Kan sabar kita bacanya. Kan enak bacanya. Beramal kita. Sekali-sekali nanti kita buat peringatan Isra Mi'raj, kita undang mubaliknya dari Jakarta, Habib-habib itu kita undang, putih semuanya, kopi yang kalau perlu putih semuanya. Nah, jadi itu tadi, kalau ada dosa istighfar, kalau dosa itu merasa sudah diampuni, sholat. Dikir-dikir masih banyak, termasuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Mana lebih mulia la ilaha illallah dari alhamdulillah? Alhamdulillah itu ada dua di dalamnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada pujian, ada tauhid. Alhamdulillah. Sementara la ilaha illallah mengandung tauhid. Jadi mana lebih bagus? Alhamdulillah. Begitu jadi. Lebih baguslah la ilaha illallah, karena hadis ada mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, sedikit lagi, ini sudah selesai. Kita padakan sampai di sini. Jangan lupa ucapan kedua ulama tadi, Al Imam Hasan Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Rabi'atul Adawiyah mengatakan astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah karena kurang jujurnya aku dalam mengucapkan astagfirullah. Berikutnya, sedikit saya minta waktu lagi, karena diperbincangkan, dipersoalkan soal doa. Ada kemarin jamaah kita meminta kepada saya, tolong sebutkan Ustadz kitab-kitab apa. Maksudnya berdoa itu jangan baca a'udzubillah, jangan baca bismillah, tapi berdoalah dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Apakah ada dalilnya berdoa itu alhamdulillah, bukan bismillah, bukan a'udzubillah? Ada. Saya bacakan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa thana alaihi. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqulu ba'du masya'a." Riwayat Tirmidzi. Apabila salah seorang kamu berdoa, maka mulailah dengan alhamdulillah dan memuji Allah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa sesudah itu dengan doa yang kamu sukai. Riwayat Imam Tirmidzi. Jadi berdoa mulai dengan alhamdulillah. Satu. Kedua, itu tadi dalam kitab Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmidzi, wafat pada tahun 279, Sunan At-Tirmidzi. Kedua, falam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat Abi Daud lam yubaddilillah
Wala wasalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai badu ay ba'da tahmid wa salam masya'a ay min dinin aw dunya mimma yajuzu talabu. Artinya kemudian berdoalah kamu kata Nabi setelah itu. Setelah apa? Ba'da tahmid wa salam. Setelah tahmid apa itu? Setelah alhamdulillah, bukan setelah bismillah. Hal ini kita kutip dari Al-Imam Al-Hafiz Abul Ula Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakfuri, wafat pada tahun 1353, dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi jilid 9 halaman 361. Ketiga, at-tasih ayat pakai doa berzikrillah ta'ala. Permulaan doa dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wabisalah ala Rasulullah SAW, dan salawat kepada Nabi SAW ba'da alhamdulillah. Baca dulu alhamdulillah, baru salawat kepada Nabi. Nah, ini yang ketiga, diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah fi Futuhatur Rabbaniyah. 3, 4. Yusanul kita doa bilhamdulillah, disunatkan membuka doa dengan alhamdulillah, bukan dengan bismillah, bukan dengan alhamdulillah, dan dengan sholawat, dan ditutup doa dengan keduanya dan dengan amin. 4. Yang kelima, hal itu tadi dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz Ibn Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian ini yang paling jelas nih, wala ja'ala syai' mabda' bi ghairi basmalah kas-shalah bil takbir wa du'a bilhamdulillah. Kalau sholat pembukaannya takbir, kalau doa alhamdulillah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busrul Karim Syarah Masail Ta'lim halaman 6 oleh Syekh Said bin Muhammad Basil dalam kitab Busrul Karim 6. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Hadal Habib Muhammad Rasulullah SAW yang baik. Kata Syekh Jabir, fadda'i yabda'u du'a'ahu bihamdillah wa thana alaih. Maka orang yang berdoa itu memulai doanya dengan alhamdulillah. Berikut oleh Al-Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatto Al-Biyati dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, wa ila mandub akal hamdi fi khutbatin nikah, alhamdulillah pada khutbatin nikah, dan wafib tidak doa, alhamdulillah pada memulai doa. Berikut oleh Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Irtisi Al-Qadiri dalam kitab Sirajul Talibin, sama dengan keterangan sebelumnya, memulai doa dengan alhamdulillah. Berikut yang ke-8, atasnya ayat tauhid doa bidzikrillah, memulai doa dengan zikir kepada Allah. Maksudnya wal muradu ayabda awalan bima fihi tsana' ala Allah. Yang dimaksud adalah memulai doa mula-mulanya dengan pujian kepada Allah. Ya alhamdulillah. Hal ini diterangkan oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Tabussair Al-Murtaqin oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi atau Zubaidi yang masyhur dengan panggilan Al-Murtada. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan pembukaan doa alhamdulillah. Jadi kenapa ribut orang dengan ini?
8 kitab baru dapat. Kalau dapat saya nanti saya kutip terus. Udah 8. Bahkan ada seorang ustaz, lain pula ustaz itu mengatakan doa tak boleh baca bismillah. Apa salahnya baca bismillah? Ya saya pun tak membilang salah. Tapi dari dalil ini jelas kepada kita, bukan doa alhamdulillah, bukan bismillah. Kalau dia mau dibacanya bismillah, alhamdulillah, pelantanya situ. Tapi kalau ada dalil yang jelas, kenapa kita tak mau mengamalkan? Atau karena saya mengatakannya maka tak suka? Nah, jadi itulah dalil yang saya kemukakan dari 8 buah kitab. Yang termasuk tadi Ihya Ulumuddin dan Syarh Al-Ihya mengatakan begitu juga. Jadi mulailah doa dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan bismillah, bukan dengan alhamdulillah, tapi karena dibaca juga baca. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dalam kajian kita tauhid. Mengenai kita tauhid sebagaimana pada minggu yang lalu, dan dia akan kita sambung lagi. Nah, dan ini kepada yang bertanya, fotokopinya ini boleh diambil. Nah, ini fotokopi ini boleh diambil. Ini ada 8 dalilnya, 8 kitab. Tunjukkanlah kepada orang yang mengatakan ini salah. Jadi saya kembalikan kepada moderator karena waktu sudah larut malam. Ya, insya Allah kita bertemu lagi pada kajian mendatang masalah tauhid. Dan tadi juga telah disampaikan oleh moderator kita, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mengenai infak kita. Kedengarannya tadi belum sampai 10 juta. Belum sampai. Kira-kira berapa kali lagi pertemuannya? 2 kali lagi. 2 kali lagi, mudah-mudahan insya Allah bisa sampai 10 juta. 2 kali lagi. Dan sudah ditentukan pusatnya sekian dan apanya sekian, tiket pesawatnya semuanya. Jadi jangan kita buat malu. Kemudian saya menyampaikan dari pengajian ini, ada dari jamaah kita menginginkan menyarankan sewaktu nanti Kiai Haji Dr. Ali Mustafa Yaakob datang ke pengajian kita ini, kita sambut dengan sholawat. Menurut pendapat saya, sholawat tak usah. Kalau kita sambut dengan sholat badar, nyata pengajian kita ini NU. Ini bukan NU. Pengajian ini bukan NU. Saya orang Wasliyah, saya juga orang NU. Karena saya dari pesantren Mustaqoyah itu NU. Tapi pengajian ini bukan Mustaqoyah, bukan NU, bukan apa. Dia sholat badar gak usah. Sholat badar gak usah. Kemudian setelah itu menampilkan qori Al-Quran, baca Al-Quran. Mengenai sholat kita tadi itu bukan sholat NU. Saya tanya dulu kepada seluruh jamaah, kita buat atau tidak? Karena menyangkut masalah waktu. Penceramahnya al-ustadz kita, tuan guru kita, kemudian disambung dengan Dr. Ali Mustafa Yaakob. Jadi kalau waktunya payah, nggak usah baca Al-Quran terus ceramah. Dan baca Al-Quran terus ceramah, tak usah dibaca. Kemudian kepada para jamaah, bersiap-siaplah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Dan sekarang bisa dicari-cari, terutama masalah hadis, karena beliau pakar hadis. Apa saja hadis yang akan ditanyakan silakan. Jadi insyaallah pada tanggal 12 April akan datang, sudah selesai pemilu, kita akan menyambut tuan guru kita, ulama kita dari Jakarta. Jadi kita menyambutnya dengan hikmat, bagus, dengan baju yang jangan lagi warna-warna, jangan baju batik. Kalau malam ini pakai batik nggak apa-apa. Kalau nanti usahakan baju putih, rapi semuanya. Kalau yang perempuan boleh baju hitam, nggak apa-apa. Perempuan boleh baju hitam, gelap. Jadi kali nanti baju putih, kita sambut dengan baik, tunjukkan kita juga beradab bagus. Jadi sampai di sini dulu, kita kembalikan kepada moderator.
Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya dengan baik sekali. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah meringankan langkahnya dalam pengajian kita ini, dan semoga pengajian kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Tuan Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ilma na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahi warzuqna Allahumma barakata fahmin nabiyyin wa fasahata ibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa sur'atal fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula pengajian kita malam ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah.